Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laura Zahira Susanto dengan NIM 250721618198. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar geografi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar geografi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pengantar geografi. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami berbagai kajian dalam ilmu geografi, baik yang berkaitan dengan alam maupun aktivitas manusia yang ada di permukaan bumi. Dalam pembahasan ini mempelajari beberapa hal utama, yaitu objek dalam geografi, paradigma geografi, pendekatan geografi, prinsip geografi, serta konsep-konsep dasar geografi. Sebelum lanjut, mari kita lihat mind mapping berikut. Nah, yuk mari kita bahas satu persatu secara bertahap. Pertama, kita akan membahas objek dalam geografi. Secara umum, objek kajian geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi adalah segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Objek ini mencakup fenomena alam dan fenomena sosial. Untuk fenomena alam ada seperti gunung, sungai, laut, dan iklim tanah. Fenomena sosial yaitu seperti kependudukan, pemukiman, kegiatan ekonomi, dan budaya, serta manusia. Dengan kata lain, objek material geografi mencakup apa saja yang ada di bumi dan berkaitan dengan kehidupan manusia. Sementara itu, objek formal geografi merupakan sudut pandang atau cara geografi dalam mengkaji objek material tersebut. Geografi tidak hanya melihat suatu fenomena, tetapi juga menekankan pada lokasi terjadinya, persebarannya, serta hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Jadi, yang membedakan geografi dengan ilmu lain adalah cara pandangnya terhadap suatu fenomena di permukaan bumi. Selanjutnya, kita masuk ke paradigma geografi. Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang dalam memahami geografi. Paradigma geografi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Yang pertama, ada paradigma tradisional atau eksplorasi. Pada paradigma ini, geografi masih berfokus pada kegiatan penjelajahan dan penggambaran wilayah-wilayah di bumi, terutama wilayah yang belum dikenali. Yang kedua, ada paradigma berkembang atau paradigma environmental. Paradigma ini menekankan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Geografi mulai melihat bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia dan bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan tersebut. Yang ketiga, ada paradigma regionalisme. Paradigma ini memandang suatu wilayah sebagai satu kesatuan atau menyatukan relasi yang memiliki ciri khas tertentu, baik dari segi fisik maupun sosial. Dan yang terakhir, ada paradigma kontemporer. Paradigma ini menggunakan pendekatan modern seperti pemanfaatan teknologi, sistem informasi geografi, dan analisis keuangan untuk memecahkan berbagai permasalahan geografi saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan geografi. Pendekatan ini digunakan sebagai cara untuk menganalisis dan memahami fenomena geografi. Pendekatan dalam geografi ada tiga, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan atau pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Yang pertama, ada pendekatan keruangan. Pendekatan ini menekankan pada lokasi, persebaran, pola, serta interaksi antar ruang. Misalnya, mengapa suatu daerah rawan banjir atau mengapa pusat industri terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Yang kedua, ada pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan ini mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Contohnya, dampak penebangan hutan terhadap keseimbangan ekosistem.
Pendekatan ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan lingkungan dengan melihat suatu wilayah secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun aspek sosialnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam geografi. Dalam geografi terdapat juga 4 prinsip utama yang digunakan sebagai dasar analisis, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, yang terakhir prinsip korologi. Untuk prinsip distribusi, yaitu prinsip yang menjelaskan tentang persebaran fenomena yang ada di permukaan bumi. Yang kedua ada prinsip interrelasi, yang dimana menekankan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Prinsip deskripsi yaitu prinsip untuk menggambarkan suatu fenomena melalui peta, tabel, grafik, ataupun uraian. Yang keempat atau yang terakhir ada prinsip korologi, yang dimana merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya dan digunakan untuk mengkaji suatu wilayah secara menyeluruh. Yang terakhir, kita akan membahas tentang 10 konsep dasar dalam geografi. Konsep ini membantu kita dalam memahami fenomena geografi secara lebih rinci. Beberapa konsep dalam geografi antara lain yaitu ada lokasi. Lokasi yaitu letak suatu tempat. Lokasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut berarti lokasi atau titik tersebut tidak dapat berubah, sedangkan lokasi relatif bisa berubah. Yang kedua ada jarak, yang berkaitan dengan jarak absolut dan relatif. Yang selanjutnya adalah keterjangkauan, yaitu kemudahan mencapai suatu tempat. Biasanya lebih menjurus kepada penggunaan media atau transportasi. Selanjutnya ada pola, yaitu susunan atau bentuk persebaran suatu fenomena. Selanjutnya ada morfologi, yang berkaitan dengan bentuk muka bumi. Dalam morfologi dibagi menjadi dua, yaitu ada potensi dan kondisi. Potensi itu adalah kelebihan dari alam yang dikelola atau ada campur tangan manusia. Sedangkan kondisi adalah suatu keadaan atau potensi yang pure dari alam dan tidak ada campur tangan manusia. Selanjutnya ada konsep aglomerasi, yaitu pemusatan atau pengelompokan aktivitas di suatu wilayah. Selanjutnya ada konsep interaksi dan interdependensi, yaitu hubungan saling ketergantungan antar wilayah. Selanjutnya ada diferensi wilayah, yang menunjukkan perbedaan karakteristik antar wilayah. Selanjutnya ada nilai guna. Nilai guna ini lebih menekankan kepada fungsi serta kelebihan suatu daerah. Yang terakhir ada keterkaitan ruangan, yaitu mengkaji seluruh aspek atau seperti kesimpulan dengan penyampaian yang lebih sistematis. Konsep-konsep ini saling berkaitan dan sangat membantu dalam analisis geografi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam dan manusia yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan berbagai sudut pandang, seperti keruangan, kewilayahan, maupun kompleks wilayah. Dengan memahami objek seperti objek, paradigma, pendekatan, prinsip, dan konsep geografi, kita dapat melihat dunia secara lebih menyeluruh dan kritis. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami pengantar geografi dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Nah, yuk mari kita bahas satu persatu secara bertahap. Yang pertama ada objek dalam geografi.
Pertama, kita akan membahas dalam objek. Hah. Selanjutnya, kita masuk ke paradigma geografi. Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang dalam memahami geografi. Paradigma geografi memiliki perkembangan